Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardi Nur Wahda, mahasiswa Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung, eh, pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam yang sedang melaksanakan ujian komprehensif. Adapun ujiannya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh penguji 3 ya, Ibu Ambar. Saya ucapkan terima kasih. Yang pertama, baik, saya akan mulai menjawab pertanyaannya. Yang pertama adalah pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan merupakan suatu usaha sadar dan terencana yang dilakukan secara sistematis, terukur, dan memiliki tujuan, yaitu mencerdaskan atau mengembangkan potensi anak. Adapun fungsinya adalah fungsi yang pertama adalah sosialisasi, yang kedua adalah integrasi sosial, dan selanjutnya adalah penetapan sosial, dan selanjutnya adalah inovasi sosial. Dan adapun mengenai tujuan pendidikan Islam, tujuan dari pendidikan adalah mengembangkan potensi anak, upaya untuk menambah kecerdasan, keimanan, takwa, mengajarkan tentang akhlakul karimah, serta kompeten dan memiliki keahlian. Yang bertujuan utama dalam nasional adalah untuk menjadi penerus bangsa. Dan pertanyaan selanjutnya, pengertian pendidikan Islam dalam istilah at-tarbiyah, at-ta'dib, at-ta'lim. At-tarbiyah dari kata roba yurubu yang artinya adalah memelihara ya, atau mungkin dalam sini memelihara atau mengembangkan. Dan sedangkan at-ta'lim adalah bentuk pengajaran yang dilakukan secara kompetensi dan kemampuan secara keterampilan. Nah, dan selanjutnya adalah at-ta'dib. At-ta'dib adalah sistemnya pembinaan ya, atau ta'dib itu adab, pembinaan. Dan selanjutnya menyebutkan dan menjelaskan apa saja ruang lingkup dalam pendidikan Islam atau nasional. Yang pertama adalah pendidik, yaitu guru ya, yang sebagai pemberi ilmu kepada anak-anak atau peserta didik. Yang kedua adalah peserta didik yang memiliki tugas sebagai objek didik. Yang selanjutnya adalah tenaga kependidikan, yaitu tenaga kependidikan merupakan staf sekolah yang memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk menjalankan manajerial sekolah. Dan selanjutnya adalah manajerial sekolah atau tampuk kepemimpinan atau pengelolaan sekolah. Dan selanjutnya adalah fasilitas mungkin berdasarkan sarana prasarana, dan dilanjutkan kembali pada lingkungan, yaitu untuk menjelaskan apa saja ruang lingkup dalam pendidikan nasional atau Islam ya. Yang selanjutnya ya, untuk selanjutnya adalah aspek-aspek dalam pendidikan. Aspek-aspek pendidikan yaitu meliputi yang pertama aspek kecerdasan, yaitu tentang kognitif. Yang selanjutnya adalah aspek tentang kewarganegaraan, dan selanjutnya adalah aspek sosial dan kebudayaan, dan selanjutnya adalah aspek estetika atau etika ya, yang berasal dari adab. Mungkin ini unsurnya jauh lebih penanaman terhadap nilai. Dan selanjutnya adalah aspek jasmani, yaitu aspek yang menekankan pada keterampilan fisik yang berupaya melatih fisik agar sehat atau bugar. Dan pertanyaan selanjutnya ya, dilanjut. Untuk selanjutnya adalah kesenjangan apa saja yang masih menyebabkan pendidikan bermutu rendah dan bagaimana solusinya.
Ya, untuk kesenjangan yang paling kentara ya untuk pada saat ini merupakan pemerataan pendidikan kalau menurut saya, dikarenakan ya pada saat ini belum adanya sistem pemerataan yang baik. Cukup terlihat secara secara gamblang gitu dari kota dan juga di kabupaten itu memiliki kesenjangan yang cukup jauh dan memiliki muatan-muatan pendidikan yang memang berbeda unsurnya gitu dan berbeda muatannya. Maka dengan hal itulah pendidikan ketidakmerataan yang semakin membuat mutu rendah itu hanya di kabupaten, maka itu akan menyebabkan hal masalah-masalah yang lainnya. Dan adapun solusinya adalah bentuk pemerataan dari pendidikan itu sendiri sebetulnya ya. Ini merupakan suatu PR atau tugas yang dilakukan oleh pemerintah ya, yang seharusnya itu memberikan ruang pemerataan terhadap pendidikan baik dari segi muatan, kurikulum ataupun segi apa ya segi pemberian fasilitas. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, jelaskan 3 jenis pendidikan, formal, non formal, dan informal. Berikan contoh 2 ya. Yang pertama adalah formal. Formal merupakan pendidikan yang dibangun atas dasar hukum yang sudah tentu, yang sudah baik dan memiliki acuan kurikulum dan peraturan perundang-undangan yang memang dibuat dirancang sebagai media negara gitu, yang dipakai oleh media negara. Adapun contoh dari pendidikan formal merupakan sekolah dasar atau sekolah menengah pertama atau SLTP atau SLTA, sekolah lanjutan tingkat akhir, ataupun pada jenjang yang lebih tinggi yaitu universitas. Dan selanjutnya adalah non formal. Non formal adalah pendidikan yang tidak memiliki muatan atau tidak memiliki kurikulum yang khusus gitu. Tidak memiliki kurikulum yang sudah ditentukan, tetapi memiliki kurikulum yang khusus. Salah satu indikasinya yang diciptakan oleh, yang dirancang oleh staf-stafnya gitu, dan tetap terintegrasi oleh negara, tetap masih diberikan ruang untuk belajar di pendidikan non formal gitu, masih diberi payung hukum lah. Dan pendidikan non formal mungkin yang pertama adalah pesantren ya, terutama pesantren kobong atau apa gitu ya, yang memiliki kurikulum tersendiri. Dan selanjutnya adalah pendidikan tingkat awal ataupun masa pra ya, pra ya pra 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 produktif dari seorang anak untuk bersekolah, yaitu salah satunya dengan adanya PAUD ataupun kelompok bermain. Nah, itu merupakan pendidikan non formal. Dan selanjutnya adalah pendidikan informal. Pendidikan informal merupakan pendidikan yang dilaksanakan tidak memiliki aturan, tetapi memiliki efek yang cukup luas terhadap dirinya serta lingkungannya ya. Yang pertama pendidikan informal, yaitu pendidikan dalam rumah, dalam keluarga. Bagaimana pendidikan dari ibu, dari ayah, dari kakak contohnya itu, tuh dari siapapun yang ia serumah dengannya gitu, terutama dalam kaitannya adalah keluarga. Dan selanjutnya adalah informal lingkungan ya, lingkungan, dikarenakan lingkungan menjadi suatu pembelajaran bagi seorang anak untuk menuju mencontoh atau melihat
beredukasi terhadap lingkungannya sendiri. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana pandangan Anda melihat pendidikan di Indonesia saat ini yang penuh tantangan di era 4.0 ya, sekarang ini gitu. Memang pandangan saya terhadap pendidikan di Indonesia kali ini pada tahapnya adalah sedang menghadapi masa-masa perkembangan menuju ke tingkat yang jauh lebih baik, yaitu dengan adanya program-program yang baru dan tujuan-tujuan baru yang terintegrasi, upaya menyelaraskan bagaimana perkembangan zaman dengan kebutuhan yang kebutuhan kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak yang akan dibawanya, yang diemban olehnya terhadap masa depan nanti sebagai penerus bangsa. Sejauh ini memang pandangan saya terlihat bahwa pendidikan masih dalam tahap meraba-raba ataupun masih dalam tahap merancang, walaupun terasa terus diulang merancang lagi gitu. Tidak ada titik titik pastinya gitu pendidikan. Tapi dengan kata lain ya pendidikan memang seperti itu. Pendidikan memang terus berkembang. Dan adapun ya untuk melihat pendidikan sekarang Indonesia, yaitu pendidikan Indonesia sedang berjuang sebetulnya, yang sedang menyelaraskan dirinya untuk berupaya menjadi lebih baik. Ini merupakan suatu perkembangan yang cukup baik, terlepas dari negatifnya, yaitu negatif dengan adanya peraturan-peraturan baru yang tidak dapat diadaptasi secara langsung terhadap sistem-sistem atau pelaku-pelaku pendidikan pada saat ini. Mungkin seperti itu. Ya, ini untuk pertanyaan terakhir, bagaimana menciptakan sumber daya manusia unggul dan bermutu untuk pendidikan di Indonesia. Terlebih dalam menciptakan SDM atau sumber daya manusia, tentunya adanya sistem pelatihan ataupun pengajaran yang memang dibuatkan secara integral gitu. Baik, ini seharusnya, menurut saya seharusnya dibuatkan mutu pembelajaran yang diprediksi atau disiapkan sebagai SDM untuk masa depan gitu. Nah, maka dalam artian pengajaran ataupun pelajaran yang diberikan terhadap calon SDM atau ya peserta didik itu harus dengan pandangan visioner ya. Terlepas itu pun harus pada masa kini pun harus tetap dilakoni, tetapi pada dasarnya pendidikan merupakan usaha yang disiapkan terhadap anak, yaitu untuk menciptakan suatu kader bangsa yang dapat melanjutkan cita-cita founding father kita. Nah, dengan hal itu menciptakan SDM unggul adalah yang pertama adalah mengintegrasikan unsur-unsur kependidikan yang bermutu dan memiliki pandangan visioner terhadap bidang-bidang yang nanti akan diampu. Contohnya guru, maka spesialisasi tentang guru seharusnya harus lebih ditekankan. Dan kualitasnya pun harus jauh lebih diperhatikan. Karena pada saat kali ini kita memang memiliki banyak calon sumber daya manusia, tetapi sebetulnya mereka yang saat ini ya untuk SDM unggul itu cukup sedikit lah dalam artian. Maka itu adalah bentuk dari kembali lagi pada pertanyaan yang sebelumnya, yaitu adanya kesenjangan gitu. Maka dengan artian menciptakan SDM yang unggul yaitu melalui dengan pendidikan pada pendidikan awalnya terlebih dahulu, dan menekankan pada bagaimana kompetensi yang ia miliki dan mengembangkan potensi secara maksimal. Mungkin seperti itu jawaban dari saya.
Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya rasa banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu penguji. Saya ucapkan jazakumullah khairan kasiron. Ya, cukup sekian. Tutup saja dengan doa. Akhirul kalam, aku qouli hadza wa astagfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.